Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Agung. Ini adalah channel YouTube saya yang membahas berbagai informasi mengenai beasiswa dan juga tentang pendidikan matematika. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas berapa sih besaran dana yang dikeluarkan oleh LPDP. Khususnya dalam hal ini kita akan bahas yang penerima dalam negeri. Karena nanti dalam penerima luar negeri ada berapa nominal yang berbeda. Nah, dalam hal ini kita akan bahas yang dalam negeri. Tentu yang pertama adalah dana UKT, yaitu uang kuliah tunggal. Dana UKT ini kita tidak perlu tahu menau karena besaran UKT masing-masing kampus itu berbeda-beda dan itu sudah dibayarkan secara langsung oleh pihak LPDP kepada pejabat kampus. Sehingga kita tidak perlu repot-repot. Biasanya juga ada petugas kelurahan yang membantu untuk mendapatkan PIN registrasi ulang. Nah, untuk dana-dana yang kita dapat ada banyak sekali, ada 11 di sini. Tapi yang terakhir nanti hanya untuk khusus program doktor, sehingga untuk yang magister kita hanya mendapat 10 besaran dana. Yang pertama adalah dana transportasi. Dana transportasi ini diperuntukkan bagi kalian yang kuliah ke luar daerah kalian. Misalkan kalian dari Sumatera ingin kuliah ke Jogja, maka kalian akan ditanggung transportasinya, tapi dalam hal ini hanya transportasi udara, yaitu pesawat. Nah, dalam hal ini pesawat yang ditanggung adalah kelas ekonomi, sehingga kalian bisa ada dua opsi. Yang pertama, kalian beli sendiri, kemudian nanti di reimburse, atau yang kedua langsung didaftarkan, didaftarkan oleh LPDP. Jadi kalian tinggal mengambil saja etiketnya. Nah, tetapi sayangnya kalau untuk transportasi darat tidak di cover. Jadi kalau misalkan dari bandara ke kos itu kalian harus pakai uang sendiri. Kenapa begitu? Karena sebenarnya sudah di cover oleh dana kedatangan. Jadi yang kedua adalah dana kedatangan itu hanya diberikan satu kali saja, yaitu pertama kali kalian datang ke tempat studi. Dan berapa nominalnya? Nominalnya adalah dua kali living allowance. Jadi ini bergantung pada living allowance daerah kalian. Nah, ini hanya diberikan satu kali saja. Kemudian yang ketiga, kita bahas dana pendaftaran terlebih dahulu. Nanti kita akan bisa bahas berapa besar living allowance. Yang ketiga yaitu dana pendaftaran. Dana pendaftaran ini juga bervariasi, bergantung pada kampus. Nah, biasanya ini sistemnya adalah reimburse. Artinya kita membayar terlebih dahulu. Kemudian nanti bukti bayar, bukti transfernya kita lampirkan ke LPDP sehingga nanti uangnya diganti. Nah, bagaimana prosedur pengajuannya? Saya nanti akan bikinkan sebuah video yang berbeda. Jadi dana pendaftaran bergantung pada kampus masing-masing. Yang keempat yaitu eh, pengayaan bahasa atau TOEFL. Ini hanya berlaku untuk teman-teman yang dari jalur bukan reguler. Jadi ada jalur afirmasi. Kalau dulu saya alumni bidik misi, tapi sekarang sudah tidak ada sepertinya. Ini khusus untuk jalur afirmasi, biasanya ada subsidi pengayaan bahasa, yaitu sekitar 3, 6, ada yang berapa bulan bervariasi bergantung kapasitasnya. Dan waktu itu saya tidak mengambil kelas BB karena saya sudah memenuhi skornya, sehingga saya diganti uang biaya TOEFL-nya, yaitu sekitar 550.000. Itu juga cukup melampirkan bukti bayar. Jadi untuk yang dana keempat ini tidak berlaku untuk teman-teman yang dari jalur reguler. Yang kelima ada living allowance. Ini yang paling penting, living allowance atau dana hidup bulanan. Sebenarnya dana hidup bulanan antara kota itu bervariasi dan kebetulan karena saya di Jogja, kemarin sempat ada kenaikan LA. Sekarang LA di Jogja adalah 4,2 juta. Jadi ini diberikan setiap 3 bulan, tetapi besarannya 4,2 per bulan. Ya, tinggal dikali 3 saja. Jadi pemberiannya tiap 3 bulan sekali. Sehingga eh, dana kedatangan saya waktu itu masih mengikuti tarif yang lama, yaitu LA-nya masih 3,6 sekian, sehingga belum pakai 4,2.
Tapi kalau yang awardee sekarang sudah pakai yang 4,2. Ada beberapa daerah dengan nominal yang lain, yaitu salah satu di Surabaya, tapi nanti saya akan lampirkan di kolom komentar saja, karena ada banyak variasi. Tapi kisarannya tidak terlalu jauh berbeda. Kemudian yang keenam, ada namanya BA atau book allowance. Book allowance ini diberikan setiap tahun sekali. Jadi satu kali per tahun. Besarannya adalah 10 juta. Jadi kalau untuk master mendapatkan 2 kali, untuk doktor mendapatkan 3 kali. Ini peruntukannya untuk membeli buku dan lain sebagainya. Yang ketujuh, ini ada asuransi. Asuransi ini dibayarkan langsung sesuai nominal dari BPJS sehingga kita tidak diberikan tetapi langsung dibayarkan begitu. Kemudian yang kedelapan ada dana tesis atau kalau S3 disertasi. Nah, metode yang sekarang pakai lamsum sama ad cost, artinya bahwa bisa diberikan dalam jumlah maksimal atau sesuai RAB. Nah, untuk yang dalam negeri tanpa lab itu besarnya maksimal adalah 15 juta. Untuk yang dengan lab itu maksimal 25 juta. Sehingga kalau misalkan pendidikan ya maksimalnya 15 juta gitu. Kemudian yang ke-9 ada seminar internasional. Seminar internasional ini untuk jenjang magister ini hanya diberikan 1 kali, kalau dokter 2 kali. Nah ini besarannya maksimal juga 15 juta kalau ke luar negeri. Biasanya kita apply di luar negeri, meskipun di Indonesia juga boleh, tapi besarnya lebih rendah. Dan sebenarnya tidak per 15 juta ini mengikuti RAB, termasuk seperti transportasi, kemudian akomodasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10 ada dana publikasi. Publikasi ini hanya ada 2 versi, yaitu Scopus. Yang pertama itu Q1, yang kedua itu Q2. Hanya ada 2 versi saja. Sehingga kalau tidak Q1 atau Q2 tidak di cover. Sehingga besaran maksimal dari Q2 itu adalah 15 juta, Q1 itu adalah 25 juta. Nah, eh teman-teman, itu adalah untuk biaya publikasi. Dan itu hanya diberikan 1 kali. Nah, dana terakhir ini hanya untuk jenjang doktor. Kalau magister nggak dapat, ini adalah tunjangan. Nah, tunjangan ini bisa istri, bisa anak ini. Dengan dananya adalah diberikan pada mulai tahun kedua dengan besaran 25% atau seperempat dari LA gitu. Jadi ini hanya mulai tahun kedua dan seperempat dari LA sehingga bisa dihitung sendiri. Nah, itu adalah rincian biaya yang diperoleh dari beasiswa LPDP. Jadi kalian bisa total sendiri ya, ada berapa? Saya tidak akan menyebutkan nominalnya, tapi kalian bisa menghitung sendiri. Dan nanti di video yang berbeda saya akan buat bagaimana cara mengajukan dana tersebut, termasuk perincian-perincian untuk yang seminar ataupun publikasi. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.